Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sudah terdengarkah suara? Sudah, Bapak. Oh, sampun. Oke, alhamdulillah. Oke. Minjang Bu Sutarni, Pak Tri, Bu Sulasi. Tadi saya pas buka itu kok kameranya nggak bisa mendeteksi wajah, jadi kok saya restart akhirnya bisa, alhamdulillah. Sehat-sehat Bu Sulasi. Alhamdulillah sehat Bapak. Ini padahal ya kurang lebih 1 bulan gitu kemarin terakhir ketemu di Solo. Pak Tri kemarin nggak jadi nyusul Pak? Oh, ya sudah Pak, sudah Pak. Oke. Terus Pak. Terus Pak Rahmat jadi nyusul kemarin katanya. Oh, anu Pak, mboten sekeco lah, dalem nggih maju mundur. Ora enek daftare nyelonong. Oh, enggak apa-apa Pak. Itu enggak. Isinya juga enggak enak itu Pak. Teman-teman sendiri enggak apa-apa. Nggih, Bu saya Pak. Nggih, matur nuwun. Nggih. Alhamdulillah nggih Bapak Ibu, kita berjumpa kembali secara virtual untuk melaksanakan agenda rutin kita nggih. Pokja Manajemen Operasional Sekolah atau disingkat PMO. Kurang lebih isi pertanyaannya juga sama nih Bapak Ibu, jadi ya mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan-bosan nih menjawab dengan pertanyaan sama, karena ini bagian dari program sekolah penggerak gitu. Mungkin jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan Bapak Ibu di luar dari yang PMO. Ini kita menunggu Pak Bambang atau dimulai? Ini Pak Bambang. Ada acara ke Sungai Jang Pak Bambang. Oh, ada. Oke. Menunggu atau berikut dalam manut on. Ini Pak Bambang itu ada acara dinas MKKS itu Pak. Oh, nggih pun. Pertanyaannya juga sama, nggak apa-apa nggih. Ini sama dari kami sempat pesanipun lanjutnya pun kemawon. Kami sempat pesanipun gabung dengan kemawon. Oh, gabung di tengah-tengah nggak apa-apa. Nggih, nggak apa-apa Pak Ibu. Karena nanti setelah dari Sambung Macan akan disambung dengan SMA Muhammadiyah 2 Gemolong. Ini rencananya 4 sekolahan 1 hari ya Pak ya? Nggih, ngapunten nggih. Soalnya benjing itu berangkat niki ndampingi lari-lari KKL niku lho Pak, ten Bali. Oh, naik bis. Oh, tanggal 2 sampai tanggal 6. Mugi lancar. Nggih, amin ya rabbal alamin, matur nuwun Pak Tri. Nggih. Monggo Bapak Ibu mungkin untuk apa ya namanya? Untuk mengawali PMO ini silahkan Bapak Ibu mungkin kalau ada pertanyaan. Oh, yang nun sewu pas yang kemarin Pak Tri. Itu malam-malam itu kan kebetulan ya saya kebetulan aja pas ngeleyeh terus pas buka pegang HP, oh kok Pak Rohman. Itu baru masuk rumah itu Pak, jam 7:04. Pas dari sekolah Pak? Dari sekolah mampir ke Kasih Ibu Solo itu nengok saudara ipar. Dari sekolahan langsung ke Kasih Ibu terus sampai rumah jam 7:04 mandi terus ngeleyeh ada dari Bapak. Oke, kemarin itu juga sudah dalam sampaikan semua ya ke koordinator fasilitator, dan koordinatornya akan langsung menanyakan ke Budian. Budian adalah yang ketua Pokjanya yang untuk sekolah penggerak di BPGB Jateng. Oke, nanti coba saya kembali hubungi karena sampai saat ini belum dikabari kembali. Tapi kayaknya dari BPGB agak berbarengan dengan beberapa itu agenda karena ada kegiatan gelar karya kalau nggak salah tanggal 3 di kantor BPGB, tapi kebanyakan dari sekitar itu nggih kayaknya, sekitar Karanganyar nggih kalau kantornya. Jadi mungkin alasan mengapa belum dibalas mudah-mudahan karena saking sibuknya, bukan karena sebab lain gitu. Yang jelas itu kalau bagi kami ini kan mau rapotan Pak, mau rapotan.
merapatan terutama itu yang deskripsi capaian kompetensi, terutama untuk yang IPA itu, Pak. IPA itu kan ada biologi, fisika, kimia. Lah deskripsinya yang jelas kalau referensinya kan diambil yang terbaik dan mana yang mungkin perlu bantuan atau yang mungkin nilainya kurang baik. Nah, apakah di capaian kompetensi deskripsi dari IPA itu, ya misalkan, oh kebetulan yang terbaik di fisika, terus yang rendah mungkin di biologi, apa mungkin diambil seperti itu gitu. Oke. Kalau kemarin ini tapi dari penafsiran dalam saja yang saat menyimak yang rapot kemarin ini yang di YouTube, mungkin rekaman videonya juga masih ada itu, misalkan di SMA kalau IPA itu kan sebenarnya terdiri dari 3 mapel nih. Biologi, kimia, dan fisika. Nah, masing-masing tersebut sebaiknya ada deskripsinya juga, Pak. Jadi misalkan di fisika ketuntasan di bagian mana, yang belum tuntas di bagian mana, fisika juga, demikian juga biologi. Jadi kalau kita hanya menuliskan satu nilai untuk 3 itu, tampaknya nanti malah tidak deskripsi capaiannya tidak pernah. Satu nilai untuk 3 itu maksudnya gimana, Pak? Oke. Maksudnya tadi saya kira deskripsinya dijadiin 1 di IPA, tapi padahal itu mencakup 3 mapel. Mboten seperti itu nggih maksudnya Pak Tri? Saat saya mengikuti sosialisasi dari sekolah penggerak yang terdahulu, untuk mapel IPA itu yang saya terima, yang saya terima itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Maksudnya fisika deskripsinya demikian, terus biologi deskripsinya demikian, kimia deskripsinya demikian. Tidak seperti itu yang saya terima. Yang saya terima IPA, yaitu IPA terpadu. Karena IPA itu kalau diruntut dari formatif IPA kan gabungan dari formatif fisika, kimia, biologi. Dari formatif fisika, kimia, biologi itu mana yang paling tinggi, nah itu nanti di deskripsinya mungkin katakanlah saya ambil contoh, sudah menunjukkan penguasaan dalam hal misalkan yang terbaik itu IPA, penguasaan dalam hal hukum Newton. Kemudian yang terendah misalkan di biologi, perlu bantuan dalam hal mikroorganisme, misalkan seperti itu. Pemahaman saya yang saya terima kok seperti itu gitu loh. Nah, besok itu kan mau rapotan lah. Sampai saat ini saya memahaminya juga seperti itu. Jadi tidak sendiri-sendiri. Fisika ada diri sendiri, kimia ada diri sendiri. Nah, itu yang masih perlu saya mintakan penjelasan untuk mempertegas saja nanti dalam penulisan rapot. Kurikulum Merdeka niku Pak nggih. Karena kemarin saya lihat itu IPA tetapi dipecah lagi ngeten Pak. Jadi kayak fisika, kimia, biologi itu. Atau nanti biar untuk memastikan mudah-mudahan Budian berkenan, saya japri mawon daripada menunggu dari koordinator, mungkin saya secara personal akan menghubungi Budian melalui WA, langsung menanyakan yang dari Pak Tri dan saya mohon untuk segera mendapat jawaban supaya Bapak Ibu di Satuan Pendidikan kan sebentar lagi rapotan supaya tidak ada kebingungan bagaimana harus menuangkan raportnya untuk yang kelompok mapel terutama IPA dan IPS nggih. Iya, karena deskripsinya itu kan deskripsi mapel IPA begitu loh. Nggih, betul Pak. Mapel IPA. Oke, lah tapi juga di satu sisi secara pribadi dalam agak menyimpan pertanyaan juga kalau misalkan dijadikan 1 kan apakah itu tidak terlalu menganggap sederhana gitu. Terlalu menyederhanakan 3 mapel gitu, padahal itu memiliki capaian yang berbeda-beda dan yang menjadi sedikit pertanyaan saya begitu sih sebenarnya. Jadi kemarin ketika lihat di YouTube, oh ternyata IPA, kemudian ada pemecahan lagi tapi nggak berdiri sendiri, dia masih masuk dalam lingkup IPA tapi nanti untuk yang biologi yang tercapainya ini yang tidak ini misalkan ngoten.
kimianya juga demikian. Nah, yang kemarin tuh akhirnya saya juga, oh kalau yang seperti ini masih, apa ya, menurut saya masih, sesuai dengan kurikulum Merdeka, tetapi tidak menyederhanakan kelompok mapel yang sebenarnya itu, tidak bisa disederhanakan sih kalau menurut saya. Kayak IPA dengan biologi kan fisika dengan biologi adalah mapel yang memiliki konten berbeda, tidak sama kan misalnya kayak gitu. Oke, nanti setelah, sesi PMO ini akan langsung dalam WA mawon. Saya juga menemukan yang disampaikan Pak Rohman itu sebenarnya saya menemukan itu, Pak. Artinya Oh, di mana, Pak? menemukan yang saya baca, saya lupa dari mana, tapi yang jelas saya browsing, saya buka dari, materi itu, fisika ini kalau saya baca ini ada sendiri, saya baca nggih Pak nggih, Nggih. fisika menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam menyajikan hasil analisa gejala, penyebab, dampak, dan solusi atas perubahan iklim serta pemanasan global dan sebagainya. Ini untuk mapel fisika. Terus, yang kimia dituliskan lagi menunjukkan penguasaan yang sangat baik dan seterusnya bla bla bla. Kemudian biologi ada juga menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam bla 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 seperti itu. Nah, Ada, ini Pak, jadi ya ada di ada, saya dokumen deh. menemukan seperti ini ya. Saya Kalau menemukan seperti ada di ini. dokumennya artinya boleh menggunakan semacam itu, Pak. Eh, Tapi tetap saya masih bimbang juga itu karena Bimbang ya, baik. sewaktu sosialisasi dari kelompok yang pertama Baik, nggih, Pak. mana nih? Oke, Ini seperti kalau ke itu. Pokjanya insya Allah nanti jawabannya akan insya Allah sangat valid karena istilahnya di bawah BPGP, kepala BPGP kan ada yang ditunjuk sebagai Pokjanya. Oke, Nah, untuk sekolah penggerak di Jawa Tengah, Budian itu adalah yang ketua Pokjanya. Oke. Nanti setelah ini akan langsung dalam WA mawon Bapak. Sama yang oke. itu nggih, yang kedua kalau nggak salah terkait dengan mapel pilihan nggih, kelas 11. Oh ya ya, mapel pilihan untuk yang kelas 11 jadi kan di Nggih, struktur kurikulum itu, nggih. sudah ada rambu-rambu gitu loh, sudah Oh ada sampun. rambu-rambu Kalau sudah ada nggak salah itu rambu-rambu boleh kok Pak dicampur, jadi misalkan sesuai dengan, yang ketentuan keinginan dari siswa mungkin dengan panduan arahan dari guru, karena khawatirnya kalau di 100% dikasihkan wewenang ke siswa untuk memilih, nanti mereka mungkin memilihnya berdasarkan temannya, bukan berdasarkan apa ya, kompetensinya. Misalkan, dia lihat temannya itu banyak yang ngambil mapel ini, sehingga dia mungkin lebih memilih itu karena teman-teman gerombolannya ada di situ, gitu. Tapi mungkin kalau bisa tetap ada intervensi dari guru, alasannya mengapa mengambil ini, gitu. Sehingga misalkan anak itu memang memiliki minat di katakanlah di mata pelajaran yang berbau IPA, ya mereka bisa terfasilitasi ke situ. tapi itu tetap melihat kondisi sumber daya guru yang ada kan ya, Pak, ya? Oh nggih, betul Pak. Itu karena esensi dari kurikulum Merdeka kan dari, apa namanya, potensi yang ada di sekolah. Karena juga nggak bisa dipaksakan misalkan, mau dibuka yang, apa ya namanya, misalkan gurunya fisika hanya satu, terus peminatannya cukup banyak sehingga kalau gurunya nanti satu itu menghandle sekian banyak, siswa, ya nggak maksimal juga akhirnya gitu. Saya kan sudah mencoba membuat, settingan kebutuhan guru untuk tahun depan, Pak. Saya sudah coba Nggih, berpikir ke arah situ, saya plotting, oh nampaknya besok itu kelas 11 itu dengan melihat kondisi sumber daya guru yang ada, oh biologi itu butuh sekian kelas karena satu kelasnya 5 JP. Oh oke. geografi butuh sekian kelas karena gurunya sekian. Oh iya, JP Oh, juga. saya Oke. mengarah ke situ. Makanya saya kemarin juga sempat menanyakan kalau mapel pilihan prakarya seperti apa? Karena pada sudut kurikulum kan tertulis untuk JP mapel pilihan itu 5 JP kecuali prakarya, tapi tidak ada penjelasan prakarya itu berapa. Karena memang Hanya ada guru dikecualinya saja ya? iya iya, karena memang ada guru di sekolah kami itu, sertifikasinya itu prakarya, seperti itu. Oh, oke. Kualifikasinya dia dari seni ya berarti? Kalau ijazahnya biologi, tapi sertifikasinya
Prakarya. Teater didiknya prakarya. Jadi tertopang seperti itu nggih. Iya. Ya itu hanya settingan saya aja barangkali itu untuk bahan pemikiran besoknya. Tapi ketemu Pak nggih? Oke. Kalau saya pikir-pikir lagi ya itu tadi, oh biologi katakanlah besok itu kelas 11 itu 8 kelas. 8 kelas, oh fisika itu butuh 4 kelas karena kondisi gurunya yang ada seperti itu, butuh 4 kelas. Nah, tapi yang masih mengganjil dalam diri saya ya ini, wah, fisika itu butuhnya 4 kelas. Wah, ternyata yang memilih katakanlah itu 2 kelas. Itu Kurang juga 2 kelas ini gitu. itu juga masih jadi bahan pemikiran yang masih apa muter-muter ya. Nggih. Petang kelas tapi yang pilih hanya 2 kelas. Nah, padahal durasi itu nanti fisika itu nanti. Atau mau dibuat seperti ini juga bisa Pak. Dari pilihan itu ada yang wajib ngoten misalkan supaya terpenuhi ngoten. Tapi tetap ada yang sifatnya anak bisa memilih ngoten. Tapi ada yang wajib salah satu dasarnya itu tadi karena apa namanya JP yang diperlukan oleh guru. Karena saya yakin untuk mata pelajaran itu semuanya esensial. Mereka pasti misalkan kita arahkan untuk ke situ ya itu akan tetap sangat berguna di anak didik. Istilahnya ya tidak ada apa ya istilahnya. Tidak ada yang 100% itu diberikan kebebasan pada siswa. Nanti khawatirnya ngambil semuanya di bahasa misalnya gitu atau di IPS gitu karena khawatir misalkan menghindari rumus gitu misalkan saja gitu. Kalau saya buat plottingan begini Pak. Kan kelas 11 itu besoknya itu 8 kelas. 8 kelas, kalau saya tadi butuh fisika itu 4 kelas, oh ternyata ada mapel lain yang juga butuh 4 kelas. Berarti kan total 4 kan berarti 8. 8 nggih. Nah, berarti siswa hanya bisa memilih 1 dari 2 mapel yang mana masing-masing itu kuotanya itu 4 kelas. Ini dalam pemikiran saya seperti itu. Nanti kalau misalkan melebihi atau kurang, berarti kan boleh diambil dari mapel yang katakanlah lebih itu. Mungkin pertimbangan yang lain atau mungkin nilai atau apa. Ini cuma dalam pemikiran saya yang masih saya pendam untuk mencari solusi yang tertentu besoknya. Seperti itu. Kalau ini Pak, misalkan ketika anak-anak nanti itu dikasih kuesioner kan? Iya semacam pakai G-form itu bisa juga dengan G-form itu. Tapi tidak menjadi landasan satu-satunya karena juga dilihat dari nilai anak-anak yang menonjol yang mana sehingga terfasilitasi juga bakatnya itu. Jadi ada rekomendasi mungkin dari guru misalkan nilai biologi atau di fisikanya bagus. Nah ini tapi dia itu agak ragu-ragu mau ngambil di biologi atau fisika. Padahal dia mungkin punya potensi atau punya bakat di situ. Maka peran guru bisa mengintervensi dengan memberikan arahan bahwa sebenarnya kamu ini bagus nilainya dan cocok sekali kalau mengambil yang untuk mapel ini. Tapi kamu agak ragu-ragu karena teman-temanmu banyak yang nggak ngambil itu misalkan itu. Nah itu monggo dari guru bisa mengarahkan ke sana dan istilahnya tidak harus saklek kok Bapak. Nanti ketika ambil itu berarti harus semuanya menjadi kewenangan dari siswa. Nah kalau seperti itu nanti khawatir sekali yaitu mereka mengambil bukan karena bakat minat tapi karena kelompokan teman-temannya itu. Jadi nggak apa-apa. Wewenang dari sekolah tetap tetap perlu juga ya. Ini kemarin mengikuti Pak launching e-raport itu Pak. launching apa Pak? E-rapor hari kemarin ada. Oh yang kemarin. Oke, saya ikuti meskipun udah di tengah-tengah itu. Ya yang kemarin itu saya coba melihat di e-rapotnya itu ternyata ada deskripsinya itu mendetail loh Bapak. Ya itu tadi seperti rapotnya siswa anak saya. Seperti rapotnya
TK itu kan mereka detail. Ya, Biasanya bentuknya narasi kayak anak ini sudah bagus, akan tetapi yang pasti perlu ditingkatkan adalah di bagian apa gitu. Oh, saya melihatnya kok arahnya menjadi seperti itu. Tapi juga bagus karena dengan tidak hanya nilai, artinya orang tua mendapatkan pencerahan ya istilahnya. Anak-anak ini ketika di sekolah ternyata mereka itu masih lemah di bagian ini. Mungkin orang tua bisa membantu dengan ngasih support bimbingan belajar pada area-area materi yang anak itu masih belum dikuasai. Harapannya mungkin salah satunya seperti itu. Linknya itu masih bisa diakses Pak Tri. Jadi videonya itu kan meskipun live, yang kemarin juga tersimpan di akun YouTube-nya. Aplikasinya bisa diunduh dari link yang kemarin itu ya Pak ya? Di sma.kemdikbud.go.id nanti saya coba buka itu menunya ternyata cukup banyak dan kemarin kejeda dengan kegiatan lain jadi saya belum explore sampai mendalam terkait dengan posisi untuk mendownload Erapod ini di mana. Coba nanti kita bersama-sama buka nggih. Nggih. Kita isi ini dulu nggak apa-apa nggih Bapak Ibu? Nggih. Biasanya di awal-awal ini kan agak banyak detail pertanyaannya, tapi ya sama sebenarnya pertanyaannya berulang kok ini. Untuk bulan Desember. Jadi seperti biasa informasi dasar karena harus ada menyematkan link rekaman dalam loncati dulu. Nanti setelah link rekamannya sudah muncul, dalam akan isi. Ini tahap perencanaan yang dulu, Bapak Ibu. KOS. Kayaknya nggak banyak berubah, nggih. Kalau nggak salah dulu, kalau nggak 3 atau 4. Di dalam share screenshot-nya. Agak besar sedikit bisa, Pak? Agak Bapak, sebentar. Aturannya di sini. Segini atau lebih besar lagi, Pak? Sampun. Nah, perancangan kurikulumnya. Tiga nggih, seingat saya kok kayaknya 3 ini. Kemudian perancangan ATP kemarin, ATP itu kalau nggak salah perombakan nggih, Pak? 3 kayaknya. Iya. Perombakan artinya tidak hanya sekedar menyesuaikan dari yang udah ada. Belajar 3. Kemudian pembelajaran dan asesmen. Nah ini boleh istilahnya mungkin berbeda dari bulan sebelumnya karena setelah lokakarya gitu, mungkin setelah lokakarya asesmen, apakah Bapak Ibu di satuan pendidikan ini sempat menyelenggarakan IHT atau mungkin ketemu lagi istilahnya dalam bentuk komunitas praktisi membahas terkait dengan asesmen di sekolah? Sudah, iya, mengarah ke situ, Pak. Oke, berarti masuk yang mana, Pak? Apakah perombakan atau pengembangan sendiri? Ya masih pada posisi perombakan, Pak. Perombakan, gitu. Nah, sebenarnya di sini ada opsi keempat itu juga memberi gambaran, Pak, terkait dengan asesmen bahwa kita itu tidak harus sama dengan sekolah lain. Jadi misalkan kayak Erapod juga nanti dalam artian sebenarnya tadi yang Pak Tri sempat baca itu boleh, tapi mungkin biar Pak Tri mantap nih istilahnya gitu.
Oke, nanti karena ada sekolah lain atau mungkin karena dulu ada, himbauan untuk membuatnya dalam bentuk seperti, IPA tapi langsung detail pada mapelnya apa ngoten. Tapi sebenarnya misalkan mau menggunakan yang tadi kita bahas itu boleh, karena itu masuk yang keempat ini, Pak. Jadi Mhm. pengembangan berdasarkan kebutuhan peserta didiknya. Ini kalau saya bicara terkait dengan ini ya, Pak, ya, itu seperti yang dulu pernah diberikan link Pak Rohman, itu kan ada link kemudian saya temukan aplikasi rapor itu dalam bentuk Excel itu ya, Pak, ya? Oh, Dalam bentuk nggih nggih, Excel Excel itu bisa, Pak. heeh, itu saya coba-coba, kemudian saya coba upload di Drive, kemudian saya bagikan, itu begitu saya bagikan itu rumus-rumus ternyata sebagian hilang. Wah, hilang, Pak? Iya, sebagian. Terus saya berpikir begini, kalau tidak bisa saya bagikan lewat Drive, berarti ini boleh dibilang pekerjaannya malah Dua nggak kali ya, Pak? Susah. kurang efisien ya, kurang Enggak. efisien. Jadi saya Nggih sebenarnya nggih. berharap begini, kalau bisa dibagikan lewat Drive, itu kan lebih efisien lagi. Jadi secara Nggih. online semua guru bisa masukkan dengan laptopnya sendiri-sendiri, tapi kalau Oke. tidak bisa dibagikan dan mau tidak mau satu file itu dirubung 11 guru mapel itu. Oh. Nah, terus Apakah kemudian ini, saya Pak, apa sudah dicoba untuk di-download dulu, kemudian di-enable editing, baru nanti dimasukkan ngoten? Atau itu satu kemarin file untuk semuanya, Pak? saya kemarin tanya ke Pak Fahrudin, coba istilahnya, ditaruh di spreadsheet dulu, kemudian diedit, ternyata juga sama. Sama. Sudah sama. Jadi rumus ada yang Tidak hilang. aktif. Tidak aktif nih? Iya. Nggih, rumusnya nggak aktif. Saya pikir-pikir, ini ya kalau tidak bisa dibagikan, ya ini malah tidak efisien ini. Nggih, betul, Pak. Akhirnya Coba apa gini, Pak, nanti coba di-share screen, coba dalam bantu amati, apakah mungkin ada yang terlewat nggih kira-kira? Bisa diakses, Pak, tadi? Ini saya bisa, sebentar. Ini saya akan coba saya upload di Drive. Nggih. Upload di Drive. Kemudian saya bagikan itu, coba saya tampilkan ya, Pak, sebentar ya. Oke, dalam end screen dulu, Pak. Tadi di grup WA dalam baru share yang link Google Drive dari saya yang dulu Bu Sulasi sempat minta terkait dengan kumpulan materi, tapi belum semua, Ibu. Masih ada beberapa yang belum terupload. Akan diupload juga di situ, jadi itu isinya nanti akan bertumbuh. Beberapa file yang cukup besar, kemarin belum sempat terupload dulu. Sulasi sakit mengakses drive-nya? Oh, masih mute? Nggih, sebentar, masih. Oke, mudah-mudahan kalau bisa. Bisa? Wah, alhamdulillah. Ada, bisa, Pak. Oke. Isinya modul ajar Lokakarya. Oke, baru itu yang kemarin berhasil terupload, yang BIMTEK nanti juga dalam sharekan. Atau ini sambil PMO juga dalam upload saja, kayaknya nanti nggak akan mengganggu semua. Nggih, monggo Pak. Saya coba kirim link ke Pak Rohman lewat Japri, itu link aplikasi rapor yang sudah saya coba sampaikan ke Bu Lasih, tapi ya itu tadi yang seperti yang saya sampaikan. Nggak bisa. Nah, Oke. mungkin bisa di Pak Rohman. Oke, sangat Pak. Oke, saya kedap ini dalam share ini nggih, ambil dalam klik dulu upload untuk materi yang belum. Oke.
linknya Pak Tri, oke. Google Docs nih. Sip. Ini dulu dapatnya dari mana Pak Tri kalau boleh tahu? Dari link yang dikasih dari Pak Rohman dulu, link apa ya, Pas BIMTEK itu Pak ya berarti? Iya, itu saya ambil dari situ. Bapak Ibu ketika membuka apakah menggunakan akun belajar ID? Iya. Oke. Ada ya, Akun belajar. belajar. Saya cermati dari sekolah penggerak yang angkatan lama itu juga menggunakan format seperti itu. Seperti ini juga nggih? Iya, iya, iya. Sudah dicoba untuk download kemudian diisi offline ngoten Bapak? Kalau diisi offline bisa, Bapak. Bisa. Kalau diisi Tapi ya offline bisa. kurang efisien nggih jadinya. Nggih. Ini kan biar nanti sama mapel itu bisa kerja Termasuk di sendiri, sini. nggak saling menunggu. Kalau itu kan nanti saling menunggu, kalau enggak kan kita menyediakan satu operator kan kayak gitu. Nah, maksudnya di sini kan juga agar Bapak Ibu guru semua itu juga biar semakin dekat dengan IT juga gitu loh. Bapak Ibu guru nggih. Ini hasil downloadan Pak. Formulanya ada yang kurang sesuai kayaknya. Sebentar nggih. Format aslinya juga saya kirim ke Pak Rohman. Oh, nggih. Format aslinya. Lewat Japri Pak atau napa? Nggih, sudah. Itu bisa. Format asli yang sebentar. Ini tadi dari pengamatan awal. Ini kan rumusnya data siswa itu F10. Padahal F10 itu dia lokasinya di sini. Jadi memang kayaknya juga dari segi formula masih belum akurat ini. Sebentar, ini sebentar ketemu Pak. Saya kirim ke penjelasan. Apakah menggunakan ini nih Pak Roman, apa Baku harus menggunakan yang kita dapatkan dari BIMTEK itu, ataukah bisa kita mengembangkan sendiri nantinya Pak? Karena ini kalau mengembangkan sendiri bisa Bu. Bisa Bu. Okay. Karena kemarin mengantisipasi, Pak Tri kan juga sudah menyiapkan, jadi tidak ya Oke, sudah. itu, tapi tidak ini. Saya kirim ke Japri Pak Rohman. Itu hasil downloadan Pak. Hasil downloadan. Jadi kalau hasil downloadan bisa itu. Lebih dalam download dulu ini. Oke. Ini dari dokumen yang tadi kemudian di-download ngerti? Hasil downloadan dari rekomendasi Pak Rohman dulu saya download, terus kemudian saya coba mau saya bagikan teman lewat drive gitu loh maksud saya. Coba dan buka dulu. Ini versi offline-nya, kemudian apakah sudah ada editnya Pak? Belum diedit sama sekali? Belum. Itu hasil downloadan, belum saya itu sama sekali. Masih original. Ini sheet-nya juga nggak muncul, nggih? Hanya ini, apa namanya? Hanya bentuknya kayak, oh jadi dia modelnya ini ya. Kalau yang didesain dari sekolah seperti apa Bu Sulasi? Yang dari sekolah? Patrisi kemarin ya. Oke, sebentar. Share screen enggak apa-apa Pak sebenarnya. Oke. Iki kan share screen Pak. Sebentar. Oh.
Oh iya, ini dalam end screen dulu, stop presenting. Monggo Pak Tri. Oke, sebentar, ketemu Pak. Coba saya izin share screen Pak nggih. Monggo, monggo Pak. Sudah kelihatan Pak? Sudah Pak. Sudah? Nah ini kan saya ya semampu saya ini dalam satu file ada beberapa lembar kerja, dari masing-masing lembar kerja itu per mapel, yang tampil ini misalkan mapel bio, kemudian sebelahnya mapel Inggris. Nah di sini ada kolom-kolom penilaian formatif 1 dan seterusnya. Nah ini nanti sebenarnya bisa ditambahkan F1 itu TP-nya apa, F2 TP-nya apa, di atasnya ini bisa di link ke sini, F1 TP-nya apa, F2 TP-nya apa, kemudian sumatifnya ini bisa sumatif 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ini rata-rata sumatif, kemudian ini sumatif akhir semester, kemudian ini rata-rata sumatif akhir semester, kemudian ini nilai rapot. Nah, ini kalau saya simpan di drift, bisa dikerjakan bersama-sama kalau ini. Nah, jadi saya simpan di drift, teman-teman semua mapel bisa masuk ke sini, tinggal pilih mapel yang mana yang dikehendaki, seperti itu. Nah, terus nanti nilai rapot itu nanti sudah ngelink di rekapan tersendiri, lembar kerja rekap sendiri. Ini cuma dari saya sebisa Bagus, Pak, saya. ini, Pak. Sebisa Saya saya. cukup detail. Nah, kalau menurut saya ini teman-teman bisa saya kirimi lewat drift bersama, bisa kerjakan sesuai mapelnya sendiri. Nilai rapot sudah ketemu, terus nilai rapot terakumulasi di rekap ini. Nah ini masuk ke sini, semua mapel masuk ke sini. Nah terus nanti capaian kompetensinya ada sendiri. Nah ini masih perlu bantuan dari teman-teman untuk kalau misalkan bisa di link otomatis. Nah ini masih dari saya masih mencari-cari bantuan dari teman capaian kompetensinya, karena ini kan diambil yang terbagus apa, yang perlu bantuan apa. Nah ini nanti setelah terrekap di sini, nah ini di sekolah kami ada operator sendiri untuk mewujudkan di rapotnya, sesuai dengan yang di-launchingkan e-raport kemarin. Jadi formatnya untuk format raport satu nilai akhir, kemudian deskripsi capaian kompetensi, kemudian untuk nilai ekstra termasuk deskripsinya, kemudian kehadiran, seperti itu 3 poin itu ya. Untuk proyek beda lagi. Seperti itu Pak gambaran saya. Cukup detail lah, Oke. Bisa Demikian, Pak mungkin tampaknya. bisa saya stop share-nya. Nggih, Saged Pak, monggo. matur suwun. Nggih, sami-sami. Ini dalam coba sambil buka sma.kemdikbud nggih untuk mencari e-raport, mudah-mudahan kalau memang ada aplikasinya jadi kita tidak bingung lagi nanti. Sebentar. Tapi isinya ini hanya rilis kegiatan ya. Oke. Tulisan. Ini saya coba tanya ke kontaknya. Mencari ini Pak, apa namanya, untuk link downloadnya yang saya cari kok nggak ketemu. Saya udah chat ini, apa namanya, ke orangnya. Apakah sudah terlihat tampilan sma.kemdikbudnya Bapak Ibu? Sudah nggih? Sampun. Sampun. Nah ini. Oh, tulisannya di atas, pantesan nggak ketemu. Oke. Kok nggak bisa diklik? Oh ini. Ini, oh nggak terlihat nggih layarnya Bapak Ibu?
Ini yang turun. Berubah nggih? Sebentar, saya buat supaya ini aja entire screen. Jadi tadi setelah di sma.kemdikbud.go.id itu saya klik di sini muncul tab baru ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada untuk mendownloadnya. Oh. Bentuknya zip. Wah, lumayan besar juga nggih. Itu tadi diklik dari mana, Pak? Ini Pak, di running text-nya Pak. Tidak, ini saya coba download dulu, atau ini saya bagikan dulu nggih. Sedap nggih Bapak Ibu. Saya kedap ini Pak, ada telepon. Saya masukkan di PMO aja, saya rapot. Apa sudah bisa dibuka Pak? Yang ini, sma.kemdikbud.go.id, kemudian ada running text di atas. Nah ini apa namanya, diklik mawon, sekedap Bapak Ibu, dalam izin balas WA sekedap ini. Oke. Oh, seperti ini Bapak Ibu. Apakah terlihat di layar Bapak Ibu? Oke. Apakah terlihat Bapak Ibu yang di sini tadi? Ini adalah, jadi kita download itu bentuknya zip, kemudian kita ekstrak, isinya ada aplikasinya, kemudian ada petunjuk manual untuk admin, petunjuk manual untuk guru, ekskul, kemudian manual untuk siswa, panduan instalasi, dan penjelasan singkat. Saya coba yang penjelasan singkat ya. Nah, nanti Bapak Ibu saya akan coba download atau ini dalam kirim lewat WA ya. Sama sebenarnya Bapak Ibu. Oh ini, oke. Oh malah diminta nonaktifkan antivirus nih. Berarti dikiranya mungkin virus ini biasanya. Ini ada konfigurasi jaringan e-raport. Jadi kayaknya menggunakan server sekolah Bapak Ibu. Dan ada komputer yang sebagai admin, master adminnya. Nah ini perannya, komponennya. Jadi ada 5 komponen, operator dapodik, administrator, guru, wali kelas, dan siswa. Operator perannya ini input data siswa, input data PTK, kemudian input kelas dan wali kelas, input pembelajaran. Oke, jadi yang ini operatornya. Itu seperti yang disampaikan saat launching e-raport kemarin, Pak. J. Ini filenya dalam kirim WA nggih, nggak apa-apa. Atau Bapak Ibu ingin mendownload sendiri juga bisa. Kirim aja, Pak. Oke, baik. Sekedar ya, dalam stop presenting dulu. Petunjuknya sangat detail Bapak Ibu sebenarnya. Nanti cobi nanti saged dieksplor juga nggih. Ini dalam bentuk zip. Oke. Jadi perlu diekstrak dulu nggih Bapak Ibu nanti. Oh, enggak bisa dikirim lewat WA Bapak Ibu. Filenya ukurannya melebihi 100 MB. Kalau WA itu maksimal 100 MB. Berarti ya dapat sedikit. Niki mawon, dalam kasihkan link untuk download e-raport. Tapi dibuka Bapak Ibu, apakah mengarah ke situ?
Saya dibuka Bu Sulasih. Sebentar, Pak. Masih proses. Oh, baik. Jadi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, ada beberapa peran dari apa ya namanya, sekolah yang akan terlibat dalam e-raport. Guru nanti selain nilai sumatif, nilai akhir, juga ada nilai capaian proyek. Meskipun rapor proyek itu nanti diterbitkan dalam sekali setahun, tetapi Bapak Ibu bisa mulai mencicil memasukkan nilai setiap kali proyek berjalan atau selesai proyek, tergantung dari asesmen yang Bapak Ibu gunakan. Jadi kalau nanti nunggu di akhir tahun baru di-input, nanti khawatirnya lupa. Tapi kalau nginputnya setelah 5 proses, oke, ngoten Bu. Cuma nanti pelaporannya di akhir tahun. Masih mute Pak Tri, Apunten. Maksud saya itu tadi setiap kegiatan proyek misalkan ada penilaian, nah itu terus segera di input biar gak lupa. Oke, Pak. Dan portofolionya mungkin bisa dikumpulkan sehingga nanti mungkin ya ini tergantung sekolah aja. Apakah nanti mau dikasihkan di anak ketika di akhir, ketika mungkin mereka minta boleh, atau mau disimpan untuk arsip sekolah juga boleh gitu. Jadi anak akan tahu, oh ternyata selama sekolah saya seperti ini gitu. Bisa. Ini masih sementara masih dikumpulkan di sekolah. Di sekolah nggih, baik. Nanti koordinator proyek itu juga kalau bisa punya peran dalam hal menghimbau gitu. Menghimbau nilai-nilai dari fasilitator masing-masing kelas gitu. Karena nggak salah kan kemarin dibagi ke fasilitator gitu. Jadi nanti koordinatornya itu adalah untuk memastikan bahwa masing-masing fasilitator sudah mengumpulkan terkait dengan penilaian proyeknya juga. Sebentar Pak, nyuwun pirsa Pak. Untuk Pak Tri. Ini terkait dengan koordinator proyek, kemudian fasilitator, peran untuk fasilitator tadi Pak. Oh, oke. Ini di Sambung Macan apakah dibagi ke dalam fasilitator Pak? Betul. Ini karena dulu awalnya juga masih gitu. Nah ini dari satu tema ada ketua proyeknya, kemudian dari masing-masing tema itu ada pengurusnya sendiri, termasuk ada tim pendampingnya sendiri. Nah terus ini tadi saya juga baca dari tim pendamping fasilitator. Nah fasilitator yang dimaksudkan Pak Rohman tadi seperti apa, kemudian perannya seperti apa itu Pak? Oh itu fasilitator tampaknya istilah yang dipakai untuk tim pendamping. Jadi fasilitator itu kemarin saya masih ingat itu kalau nggak salah teman-teman di bukan di Muhammadiyah 2 Gemolong, di Wirosari dan Gondang yang pakai istilah tim pendamping itu sebagai fasilitator. Nggak apa-apa sih, itu hanya masalah nama aja. Tapi perannya kalau saya runut dari yang diceritakan Pak Tri itu kayak arah dengan yang ini tadi Pak, sama dengan tim pendamping. Jadi yang akan mendampingi per kelas-kelas itu. Jadi itu. Jadi nanti mereka kan yang akan langsung bersinggungan dengan siswa, gitu, istilahnya melihat implementasi proyeknya, prosesnya, kemudian nilai-nilai dari profil P5 apa yang muncul atau terserap dalam mereka, kemudian dituangkan dalam penilaian. Dan nanti koordinatornya proyek P5 itu memastikan bahwa masing-masing tim pendamping itu melaksanakan tugas tidak hanya mendampingi tapi juga pada penilaian, maksudnya. Nah itu yang perlu sekali untuk ditekankan ke teman-teman seperti itu Pak. Gitu. Jadi tim pendamping atau fasilitator itu harus ya tidak hanya sekedar mendampingi dari apa yang diagendakan tim pro atau koordinator proyeknya, tapi harus menguasai karena besok itu suatu ketika bisa jadi menjadi koordinator proyek juga. Berarti juga harus bisa membuat planning kegiatan yang akan dijalankan. Karena besok kalau sudah kenaikan kelas 11 kan
nanti juga ada proyek lagi, Pak. Mau tidak mau harus ada yang mau jadi koordinator proyek yang lainnya lagi seperti itu, dan harus bisa merancang kegiatan-kegiatan dari awal hingga akhir goalnya itu nanti, gitu, Pak. Ini memang untuk penilaian proses ya, Pak. Memang untuk penilaian sendiri tidak harus sama dari tahun ke tahun. Misalkan dengan tema yang berbeda, Bapak Ibu melalui forum komunitas praktisi, kemudian atau IHT mendesain kira-kira untuk penilaian ini yang cocok bagaimana. Jadi untuk penilaian sendiri tidak harus sama dari waktu ke waktu. Yaitu tadi misalkan Pak Tri untuk kegiatan yang dirancang mikronya atau Pak itu nanti dirancang. Tergantung kegiatan yang dirancang dan juga tema improvisasi sama, juga boleh Pak. Ya, tema bisa sama tetapi kegiatan bisa berbeda. Betul Bapak. Jadi kegiatan berbeda, penilaian juga harapannya akan berbeda mengikuti dari bentuk kegiatannya. Okay. Kalau komponen tetap ada formatif, ada sumatif, Bapak. Tapi bentuk formatifnya kan bisa divariasi, tidak selalu dengan kayak rubrik. Mungkin bisa juga ketika Bapak Ibu tim pendamping itu mau menggunakan deskripsi kualitatif dengan lembar observasi yang mencatat, misalkan yang dulunya dengan checklist, kemudian pada proyek berikutnya kok melihat ini anak ini kalau penilaiannya cocoknya kayaknya dengan deskripsi saja. Misalkan si A ini dia sangat antusias dalam mengikuti proyek, tetapi pada saat dia harusnya ibadah kok nggak ibadah. Wah, ini berarti ada sedikit catatan. Berarti dia nilainya belum masuk ya Bu. Kalau kemarin di bahas itu terlalu semangat digelar karya proyek D5, tapi nilainya terlupakan. Apa nilainya? Ya pada saat sholat anaknya menolak untuk masih nggak sholat dulu karena saya udah make up. Eman make up-nya. Luntur. Berarti itu kan nilainya malah nggak masuk nilai proyek D5-nya. Atau misalkan proyek kewirausahaan, anak-anak diminta untuk membuat sesuatu yang dari sesuatu yang tidak ada nilai guna menjadi bernilai jual, tapi ternyata dibuatkan orang tua, anak-anak terima jadilah. Berarti itu juga tidak tidak masuk nilai-nilainya. Fokusnya anak berarti hanya pada membuat artefaknya, bukan pada nilai yang masuk ke dirinya. Sama juga misalkan suara demokrasi, tapi anak-anak ikut role yang dibuat sekolah dengan proyek suara demokrasi, pemilihan OSIS misalkan. Tapi ternyata pada saat prosesnya anak-anak ini memaksakan, kamu pokoknya harus begini-begini gitu. Nah itu juga mungkin tidak masuk dalam suara demokrasi semacam itu. Nah hal semacam itu kan kadang kita nggak bisa membuat dalam bentuk yang baku. Itu biasanya deskriptif kualitatif maka itu boleh. Misalkan dalam bentuk catatan semacam itu. Nanti wewenang dari tim pendamping yang akan menentukan itu mau dikonversi ke nilai seperti apa. Kalau linknya tadi sangat dibuka nggih Bapak Ibu, yang link downloadnya? Bisa Pak. Ya alhamdulillah. Nanti sangat di-download karena kalau kita membahas satu persatu yang cara aksesnya mungkin waktunya nggak cukup dan juga dalam juga belum menjelajahi semuanya dokumennya. Tadi baru ketemu. Pantesan saya cari-cari kok nggak ada. Ternyata menunya kecil sekali di teks berjalan running text itu, Pak. Oke. Oh. Tadi kan munculnya yang di sini, Bapak Ibu, yang kalau saya cari, bahkan saya search di sini tadi nggak muncul rapot itu. Ternyata adanya di sini, yang ada tulisan berjalan ini loh Bapak Ibu. Aplikasi e-raport kurikulum Merdeka 2022. Bisa diklik di sini lah. Ternyata munculnya di sini. Bapak Ibu ini karena mungkin waktunya sekitar kurang lebih tinggal 30 menit, kita lanjut ke PMO-nya dulu, nggak apa-apa?
Nanti kalau misalkan nggak cukup, nggak apa-apa, garis besarnya dalam sudah dapat. Karena nanti setelah itu lanjut ke teman-teman di Gumolo. Tapi isinya kurang lebih dalam sudah banyak yang sudah hafal. Karena tiap bulan kita kan ketemu membahas terkait ini. Tadi gimana? Oh, yang ini. Oke. Bapak Ibu, yang penggunaan dan pengembangan perangkat ajar, apakah ada perubahan selama proses hingga Desember ini? Belum, Pak. Tidak ada, nggih. Berarti opsi 3 nggih, Mas ya? Oke, masih opsi 3. Oh iya, mungkin kemarin ini Pak, apa namanya, jika nanti produk dari proyek dari itu berupa buku, dalam tawarkan kembali istilahnya untuk di ISBN kan, nanti dalam bisa bantu hingga sampai mendapatkan haki milik dari SMA Negeri 1 Sambung Macan. Jadi kemarin yang ada ide itu tampaknya dari Bu Sulasi atau Bu Sutarni ya? Apa yang itu, apa namanya, karya siswa itu ya Pak ya? Ya, kita bareng-bareng kemarin. Jika ada. Kalau buku kemarin kan dari SMA Gondang. Oh, Gondang, oke. Iya, kalau buku dari SMA Gondang. Oke. Mungkin nanti ketika di semester berikutnya atau itu bisa dicoba itu Bu, mengkompilasi dalam bentuk buku. Saya rasa itu adalah suatu hal yang sangat menarik, dan pada saat dengan koordinator fasilitator kemarin dalam sampaikan, ternyata mereka, wah ini baru ini, di sekolah lain belum ada yang sampai sejauh sampai sekolah memiliki hak cipta, haki, hak intelektual. Jadi tampaknya dari BPGP sangat menyambut baik jika dari sekolah itu ada suatu kompilasi mungkin buku yang hasil karyanya dari anak-anak terkait dengan proyek. Nah, kalau boleh tahu proyek yang belum terlaksana tinggal apa Bapak Ibu yang di tahun ini? Ya, ini belum sampai Ketiga-tiganya masih jalan, Pak. Oh, oke. Iya. Apakah ada yang kira-kira bisa dituangkan dalam bentuk buku ngoten Ibu, Bapak Ibu? Bisa itu Pak. Bisa itu terkait bangunlah di jiwa dan raga itu bisa sebagai buku, termasuk buku motivasi itu bisa masuk ke situ Pak. Bisa Bu. Dan tidak ada batas minimal halaman. Jadi Bapak Ibu bisa membuat itu dalam bentuk seperti apa ya, modul, semacam modul atau mungkin sebuah laporan ya, tapi tidak dengan bahasa laporan, tapi dengan bahasa seperti menginformasikan kepada orang lain sehingga mereka ketika membaca itu, oh saya juga bisa nih, harusnya membuat seperti yang punya SMA. Ini ke belakang sebentar Pak. Oke, Pak. Oke. Untuk perencanaan proyek bagaimana Bu Sulasi, Bu Sutarni kemarin? Kalau ini saya agak lupa ini. Untuk pelaksanaan proyek? Perencanaan proyek yang ini, PMO-nya. Oh, untuk perencanaan proyek, ya, membuat penyusunan proyek, mengembangkan ide modul proyek sesuai. Yang 4 ini ya Pak ya? Kemarin mengembangkan kan nggak hanya menggunakan, kita mengembangkan Pak kemarin Pak. Oke, berarti mengembangkan. Iya. Yang ini ya, baik. Mengembangkan. Iya. Nah, di sini tahap pelaksanaannya, Bapak Ibu, pelaksanaan IKM. Nah, ini bisa berubah mungkin kalau dirasa perlu berubah, kalaupun sama juga tidak apa-apa, Bapak Ibu. Tahap implementasi proyeknya,
Lebih sesuai yang 3 atau 4 atau 2 Bapak Ibu? Empat. Untuk sesuatu pemahaman tentang konsep kita sudah terlibat masih melibatkan 4 ya? 4 ya Bu ya? 3 dan 4 itu bedanya apa sih Pak? Mitra komunitas 3 dan 4 bedanya di yang nomor 2 Bu. Jadi, yang di sini. Kalau yang 3 ini kan identifikasi masalah yang difasilitasi oleh guru. Kalau yang kita kan sudah mitra kan? Nggih, ini yang keempat sudah mitra nggih. Nggih, dan ada inisiatif siswanya juga kalau proyeknya. Berarti lebih kepada siswa memberikan inisiatif, kemudian guru memfasilitasi dengan menyusun proyek yang sesuai, ngoten. Berarti belum, siswanya yang belum. Siswanya belum aktif ya? 3 nggih, berarti. Iya, 3. Kemudian penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini berdiferensiasi nih Bapak Ibu. Mungkin ada perubahan setelah kita melakukan lokakarya, melakukan penyamaan persepsi. Kalau yang 3, guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Ini juga perlu dimaknai bahwa itu tidak harus setiap pertemuan harus beda-beda, tetapi bervariasinya itu adalah berdasarkan kebutuhan peserta didik. Anak-anak ada mungkin yang tidak terlalu nangkep ketika diajar ceramah, dia mungkin diajar dengan cara lain, semacam itu. Ada juga yang anak-anak diberikan proyek yang berbeda, misalkan semacam itu. Peran sebagai fasilitator lebih dominan, ini gurunya sebagai fasilitator, kemudian ditunjukkan dengan memberikan lebih banyak kesempatan untuk belajar mandiri. 3 atau 4 jelas sih wujudnya. 3 ya Mbak Tri. 3 ya. 3 Pak. Oke. Kemudian keterpaduan penilaian dalam pembelajaran. Keterpaduannya apakah sudah mulai ada asesmen formatif di sini Bapak Ibu? Sudah ada, formatif sudah ada Pak. Sudah. Oke, berarti kira-kira masuk yang mana ya ini? Kalau yang 3 itu mendapatkan umpan balik tentang kebutuhan belajar peserta didik dan menentukan tindak lanjutnya. Kalau yang keempat mengembangkan kebijakan yang mendorong guru untuk menggunakan hasil asesmen. Jadi kemudian pembelajaran sesuai tahapan belajar peserta didik. Perbedaannya adalah opsi 3 dan 4 ini, kalau opsi 3 sekolah menyelenggarakan program pelajaran tambahan. Tapi kalau tidak ada pelajaran tambahan berarti opsi yang 1 atau 2, 3. Oh, oke. Tambahan 3, ada tambahan kan? Ada tangan. Kemudian kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran. Di sini, oke. Belajar sepanjang diskusi
kemajuan belajar studi diskusi. Selatan kebijakan keras mendorong kualitas studi untuk interaksi spesifikasi pelajaran dan ini apa? Kalau yang keempat ini berarti sekolah memiliki kebijakan, dituangkan dalam bentuk kebijakan yang intinya mendorong dan memfasilitasi guru untuk saling berkolaborasi gitu. Ini mendorongnya iya Pak, mendorongnya kan iya. Gimana Bu Sulasi? Melompat masuk Pak ini Pak. Masuk ya? Sudah ada kebijakannya gitu? Enggak, tapi belum dituangkan dalam tulisan, tapi selalu diungkap ya, disampaikan seperti itu. Oh, berarti kalau belum bentuk kebijakan nomor 3 Bu. Ini kan kebijakannya belum. Belum ya. Kalau kebijakan mungkin kan dibentuk aturan seperti rutin apa. Belum tertulisnya belum. Belum, kebijakan Mbak Isma belum, kaitannya dengan diferensiasi itu kami belum. Berarti dalam isi nomor 3 saja. 3, kalau dengan orang tua atau keluarga dalam pembelajaran masih sama seperti kemarin. Kalau yang 4 ini 3 pihak, berarti guru, murid, orang tua yang mendiskusikan tahapan belajarnya dan tindak lanjut. Kalau yang opsi 3 dialognya 2 arah ini. Kira-kira masuk yang mana Bapak Ibu? Tiga itu Pak. 3. Kemudian kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas atau industri. Ini terkait dengan proyek terutama Bapak Ibu dan juga mungkin pembelajaran intrakurikuler jika dimungkinkan. 4 bisa Bu? Bisa dilibatkan beragam komunitas industri. Berarti udah ada keterlibatan komunitas ada ini. Berarti sudah ada mungkin MOU dengan komunitas atau industri? Ya, kita kerjasama memberikan sebagai narasumber, sebagai kita menggali ke sana kan. Sebagai BLK, ya kita ikut pelatihannya ke sana. Dengan mengundang, dari BLK. Bisa Bu. Berarti ke-4 kemudian evaluasi dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum. Kalau yang ini bagaimana? Kalau satu arah saya rasa tidak, karena sudah ada kesempatan dari Bapak untuk memberikan juga. Minimal 3 sudah ini. Yang kita yang masih lemah itu ini tuh loh Pak, kebijakan. Kebijakannya ya Bu ya? Kebijakan kebijakannya belum tertuang gitu loh Pak, belum ditulis gitu. Mungkin karena sambil berjalan ya Bu ya. Nanti akan menemukan kebijakan yang idealnya bagaimana dalam mewadahi gitu. Baik. Kalau secara diskusi, secara lisan kan udah selalu disampaikan. Kalau kebijakan itu nanti bentuknya seperti apa Bapak?
aturan yang ditetapkan oleh kepala sekolah minimal, misalkan. Jadi misalkan aturan tertulis terkait dengan ini ya, terkait dengan evaluasi kebijakan mengenai revisi dan evaluasi kurikulum. Misalkan di situ tertuang bahwa ada pertemuan yang membahas terkait dengan refleksi dan evaluasi tidak hanya dalam bentuk undangan rapat, tetapi dalam bentuk rutin. Jadi misalkan sekolah memiliki aturan bahwa dalam satu semester minimal 1 atau 2 kali nanti ada kegiatan refleksi dan evaluasi kurikulum. Oke, dan itu sudah dituangkan dalam bentuk kebijakan sekolah. Jadi itu nanti muncul di dokumen kurikulum. Iya, Bu, betul, Bu. Jadi kalau sekolah-sekolah yang biasanya yang misalkan, ini ambil contoh yang bukan kebijakan sekolah penggerak, misalkan terkait dengan dilarang rokok itu. Dilarang rokok itu kan kalau sudah dituangkan dalam kebijakan kan biasanya ada aturan tertulisnya semacam itu. Jadi misalkan dilarang rokok di area sekolah atau menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, tapi sudah dalam bentuk dokumen yang legal dalam tingkat sekolah. Jadi ada tanda tangan kepala sekolah juga. Ditempel-tempel. Oh, tertulis belum? Oh, kalau dalam tulisan Yang kita pasang di tempel itu enggak? Enggak, bukan. Seperti apa contohnya, Bu? Mungkin bisa ceritakan. Ada dokumen resmi kok. Ya misalkan aturannya itu yang sederhana itu aja Pak Ye. Misalkan untuk bukan KM maksudnya. Misalkan contohnya tadi yang contohkan Pak Roman, misalkan untuk menumbuhkan karakter siswa itu ya, terkait dia itu apa namanya akhlak mulia misalkan ditempel, terus dia senyum sapa itu ditempel di daerah strategis sehingga siswa bisa mengakses atau ya diingatkan secara seperti itu bisa masuk kan? Oke. Tapi kalau yang itu hanya contoh yang non sekolah penggerak, yang di sini yang terkait dengan komunitas belajar. Pertemuan rutin guru. Kemudian kebijakan tentang penulisan rapor dan umpan balik pada peserta didik, misalkan saja kebijakan tentang penulisan rapor, misalkan ada aturan yang mengatakan bahwa penulisan rapor setidaknya harus melibatkan ada penilaian intrakurikuler dan ekstrakurikuler, kemudian juga ada penilaian proyek. Apakah ada semacam itu, Bapak Ibu? Belum dituangkan seperti itu. Itu apa wacana buat kami nanti mengembangkan itu. Kan ketika udah dituangkan itu menjadi sebuah hal yang kayaknya harus dilakukan oleh warga sekolah. Harus. Mungkin itu juga salah satu jawaban Pak Tri. Istilahnya harus dilakukan. Jawaban apa untuk menggugah supaya Bapak Ibu tadi kan Pak Tri ngendikan kalau tim pendamping ada kewajiban terkait dengan bukan hanya mendampingi tapi juga sampai tahap penilaian. Nah, manakala itu dituangkan dalam bentuk kebijakan, ya itu berarti sesuatu yang harus dia lakukan, bukan hanya kesadaran diri, tetapi memang itu bagian dari tugas di yang melekat dia sebagai tim pendamping proyek gitu. Karena kan dia juga mendapatkan hak SKS juga guys sebenarnya. Nah mungkin kalau sekolah ada dokumen kebijakan itu akan sangat membantu, saya rasa sangat membantu untuk menggerakkan Bapak Ibu guru yang mungkin belum terlalu bergerak. Betul. Nah ini betul harusnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ini pemikiran baru. Iya. Gimana Pak? Berusaha ke situ. Kita berusaha seperti itu, Pak. Artinya mudah-mudahan nanti bisa progres, Pak. Kepala sekolah. Kata dari kepala sekolah, ya kita berharap semua bisa bisa dibagi dengan kebijakan yang tertulis tadi.
Jadi, insya Allah kalau dari beberapa kali ketemu dengan Pak Bambang, kayaknya Pak Bambang tidak akan keberatan gitu, terkait dengan adanya kebijakan semacam itu, karena bagian juga dari sekolah penggerak. Oke. Kalau keberatannya enggak. Kalau kita mau merancang, membuat itu, dia insya Allah oke. Tapi itu yang menantang Pak Bambang orang yang easy going. masalah saja gitu. Tidak misalnya kita sampai ke atasan kita, artinya ke dinas cabang misalnya. dinas atau mengetahui komite gitu. Oh, buatan. Kalau dinas itu ini, nanti akan muncul pertanyaan semacam ini. Berarti ini sekolah lain harus sama dengan Sambung Macan, berarti semacam itu. Oh, itu hanya sekupnya sekolah ya. Mungkin mereka memiliki sekolah, ya. Mungkin mereka memiliki strategi yang berbeda. Kalau sekolah lain juga monggo, karena kan merdeka belajar. Tapi minimal kalau ada dokumen tingkat sekolah kan yang memberikan, meskipun bebas, tetapi ada rambu-rambunya atau rambu-rambu yang dibuat oleh sekolah. Insya Allah kalau Pak Bambang, insya Allah menyambut baik biasa. Dari hasil ngobrol, beliaunya juga easy going biasanya. Oke. Tapi tentu saya Bapak Ibu yang lebih paham strateginya bagaimana supaya beliau bersedia untuk tanda tangan terkait dengan misalkan minimal ya proyek ya Pak Tri yang sering menjadi PR itu. Kemudian yang di sini efektivitas kepemimpinan kepala sekolah, monggo Bapak Ibu. Kalau tidak salah dulu nomor 4 jadi di sini terkait dengan memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid, nonton. Nah, kalau yang keempat yang dulu saya ingat saya di November itu di ini karena kepala sekolah sudah membangun komunikasi dengan seluruh warga sekolah, gitu. Bahkan kepada bukan hanya guru, gitu, kepada yang misalkan TU, gitu, Tendik, atau mungkin di satpamnya juga. Nah, yang kelima ini mengembangkan sistem ya artinya mungkin menjadi budaya sekolah, gitu, semacam itu. Jadi memastikan masukan dan aspirasi murid sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan praktik belajar pada level kelas. Misalkan dari kepala sekolah rutin menghimbau kepada Bapak Ibu guru bahwa masukan dari siswa itu kita perlu tampung, misalkan semacam itu, dan mohon untuk tidak istilahnya menyikapi itu dengan negatif. Maka itu sebenarnya sudah upaya untuk mengembangkan. Bisa mengarah kelima itu, Pak. Mengarah kelima karena nampak. Kelima berarti oke. Berarti yang untuk Desember dalam pilih yang kelima. Kemudian kepala sekolah memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar. Antara siswa dan kepala sekolah, misalkan siswa mau menyampaikan sesuatu hal, kepala sekolah itu pun terbuka. Oke, berarti sudah masuk ke 5. Oke, Bapak. Kalau untuk memimpin refleksi dan perbaikan proses belajar, kita masuk ke berapa gitu? Ini apa ya? Mengembangkan memimpin refleksi. 4 nih Pak. Oke. Oke. Keempat itu berarti barusan koordinator dari menanyakan PMO-nya kapan. Oh, ini sedang PMO Pak. Biasanya kan di awal bulan itu koordinatornya bertanya link dan jadwal. Nah, ini karena orangnya belum bertanya ya belum dalam share yang agenda hari ini. Kadang kan
koordinator ikut membersamai pada saat PMO. Nah itu karena belum tanya ya belum tahu dia tadi. Ya baru saya infokan. Tadi 4 Bapak Ibu. Ya di sini kepala sekolah memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid ini kalau yang keempat memastikan dan membangun komunikasi serta interaksi persuasif. Interaksi persuasif ya lebih ke apa ya namanya menghimbau. Kalau yang kelima pengembangan sistem artinya ada kebijakan mungkin kalau ini 5. Tapi sederhana. Sederhana misalkan Bapak Ibu untuk mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif, aman dan nyaman bagi aktivitas murid dan guru sehingga senantiasa terwujud merdeka belajar. Nah kalau ambil contoh ada apa ya? Ada tertulis dalam rangkaian aturan misalkan. Kalau kebijakan belum kebijakan yang tertulis, kebijakan tertulis belum ada. Belum ada Oke. Contohnya misalkan pada saat lokakarya kemarin Bu, lokakarya kemarin membahas terkait dengan sekolah anti bullying. Nah, di situ mungkin ada terkait dengan ini anti bullying itu dituangkan juga dalam bentuk apa ya namanya kebijakan ya mungkin semacam itu anak-anak tidak boleh misalkan apa atau mungkin membuat poin bagi anak-anak yang kedapatan bullying itu berarti poin karena melanggar tata tertib sekolah itu juga kebijakan. Nanti biar dirancang dalam bentuk kebijakan itu Pak. Baru hanya sekedar lesan sebenarnya lesan. Kemudian kepala sekolah melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping. Kalau keempat itu sudah empat Kemudian partisipasi aktif dalam jejaring organisasi. Kalau nggak salah kemarin 4 ini atau 3. Kalau yang 4 ini selain tidak harus dalam bentuk karya istilahnya dia kalau pernah berbagi praktik baik, misalnya Pak Kepala Sekolah berbagi praktik baik sharing terkait dengan mungkin kurikulum merdeka ke sekolah lain atau hal-hal lain di luar kurikulum merdeka pun juga ini masih kita nggak itu masih 3 ya 3 Oke. Nah mungkin ini saya juga heran kemarin saya lihat yang sekolah penggerak angkatan 3 itu kok SMA di Sragen kok nggak bertambah dan berarti apakah mereka mungkin kepala sekolahnya nggak lolos di angkatan 3 atau akhirnya sekolah penggerak mandiri mungkin. Gimana Bu Sulasi? Kita tidak tahu informasi terjadinya Bapak. Ya angkatan 3 berarti setelah kita. Mungkin karena usia Pak Wasio udah sempurna. Pak Wasio niku nopo sebagai apa Pak? MKKS. Tapi kan sudah pernah sudah nggak bisa untuk tahapan yang dulu sudah nggak lolos karena usia. Karena dulu kepala kita. Oke. Sebenarnya kalau SMA sendiri di Sragen banyak di Sragen itu. Oke. Nah, saya juga heran ya, satu pun kok tidak ada loh SMA. Monggo kita lanjutkan dulu. Kepala sekolah menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi. Saya sudah mampu mengelola. Kalau yang kelima ini sampai tahap membantu sekolah lain dalam emosi dan baik. Kepala sekolah
mengembangkan komunitas praktisi. Nah, ini yang terbaru mungkin. Sudah rutin mungkin. Nah, itu kan baru dirancang kemarin. Memulai. Oh, dirancang. Berarti memulai. Gitu. Memulai. Rasan-rasan. Baru merasan-rasan gitu. Sounding dulu nggak istilahnya. Sounding, menyuarakan dulu. Iya. Sudah masuk kan, sudah masukkan RK. Sudah masukkan. Sudah tak masukkan kegiatannya itu. Kan baru rasa-rasa tak kok kita enggak belum kita uploadkan secara Oke. Nah, ini udah tinggal pertanyaan yang singkat-singkat Bapak Ibu. Kita nanti kayak 10 menit ini cukup. Jumlah PTK mencukupi nggih Bapak Ibu? Cukup, kompetensinya juga tinggi, komitmen kepala sekolah rendah tidak nggih? Berhalangan tetap karena kondisi kesehatan juga tidak. Oke. Kemudian dari segi anggaran belum tersedia, tidak nggih. Anggaran kurang, mudah-mudahan tidak nggih. Kalau dijawab iya, nanti yang datang bukan bentuk anggaran, mungkin bentuk yang lain mungkin. Ini bagaimana? Ya bulase anggaran kurang ya atau tidak? Anggaran kurang Gimana, ya Bu, atau tidak? Tidak ya? Tidak Pak. Oke. Kemudian teknologi, aplikasi tidak user friendly. Ini nanti yang untuk bulan Januari nanti mohon dapat untuk aplikasi dapat dilaporkan juga ya, terkait dengan e-raportnya bagaimana? Apakah e-raportnya bermasalah atau tidak? Ini kalau sekarang mungkin kita merujuk pada yang sebelumnya, jawabannya tidak ya, kayaknya. Aplikasi dapur atau nah, nanti kalau Januari paling enggak kan kita sudah mulai mencoba e-raport. Berarti kan sudah kelihatan ada error-errornya atau tidak. Perangkat keras belum mencukupi kebutuhan? Cukup Pak, cukup. Jaringan internet bagaimana? Ini saya ingat saya dulu sempat tidak stabil. Trouble ya, masih trouble Pak. Masih. Oke. Masih seperti yang dulu. Kemarin ada pertemuan saya sampaikan juga itu. Ada kepala sekolah, ada sarpras. Saya sampaikan untuk segera ditangani. Terselesaikan gitu. Iya. Ya baru berjalan lah. Untuk dukungan atau dalam pengerjaan statusnya Bapak Ibu? Dalam pengerjaan mungkin? Baru mau langkah Pak. Belum kalau pengerjaan belum. Pengerjaan belum. Kalau butuh dukungan berarti ini butuh intervensi dari BPGP mungkin. Apakah harus seperti itu kan? Enggak kayaknya. Enggak sampai karena Sarpras sudah melangkah, cuma ini Pak kendalanya yang dari Sarpras ini kan beliau-beliaunya timnya itu tidak menguasai dalam hal itu, maka dia mencari baru ini melobi rekanan yang bisa mengatasi permasalahan itu seperti itu Pak. Oke. Bapak ini statusnya berarti dalam pengerjaan gitu. Kalau butuh dukungan ini berarti butuh dukungan di luar dari upaya yang sudah dilakukan sekolah. Kemudian kegiatan pembelajaran sudah berjalan gitu. Oke. Udah. Dukungan pemerintah daerah, anggaran tidak tersedia, tidak ada kebijakan yang menghambat sekolah penggerak ya. Tidak ada dukung tidak.
Yayasan tidak mendukung tidak karena sekolah negeri ya. Guru non komite pembelajaran tidak mendukung, bagaimana ini? Sudah mendukung, Pak. Tidak Mendukung. Semuanya mendukung. mendukung, Pak. Kondisi mendesak, tidak terjadi bencana alam, ya, alhamdulillah. Kemudian pandemi juga sudah tidak menghambat. Dan yang lain ada mungkin Bapak Ibu? Ya Yang internet disampaikan? itu saja, Pak. Oh, di luar internet, tadi di luar yang sudah ditulis. Lain-lain ada ini, maksud saya mudoroso, bukan mudoroso. Iya, pun Pak. Curhat. Temuan. Hambatan, monggo Pak. Bukan hambatan, Oh, oke. Pak. Boleh dibilang bukan hambatan, tapi malah keuntungan itu, Pak. Oh, Ya dalam hal bagi koordinator proyek di Dapodok itu kami kok macam mendapatkan keuntungan. Oke. Bagi koordinator menjadi semacam dari keuntungan. referensi ya. Overload. Dari referensi bahasa ketua koordinator itu terhitung dari DP itu tidak dirinci ke nanti dari setelah berproses koordinator proyek itu 6 jam. Maksimal 3 kelas. Masing-masing kelas itu ada 3 tema. Nah, terus masing-masing terhitung satu tema dari DP, sehingga satu kelas itu terhitung 3 JP. Ya, kan? Kelas terhitung 9 JP. 9. Jadi saya cermati loh. Ini kok 9 JP. Nah, saya cermati kok ke arah itu seperti itu. Jadi satu orang katakanlah maksimal 3 kelas, masing-masing kelas itu 3 tema, sehingga mendapatkan 9 JP. Itu by sistem ya Pak ya, Pak Tri? Sistem di Dapodik itu loh. Karena saya juga nggak tahu kalau by sistem itu 9 jam atau bulan sih? Pak Parjo itu 9 jam kan? 9 atau 6? Yang 9 dulu itu? Pak Parjonya? Bukan 9. Oh, begitu. Berarti yang jelas semacam kejelasan, kepastian bahwa koordinator proyek terhitung di Dapodik sudah betul-betul tersinkronisasi gitu, Pak. Oke. Kalau dulu awalnya kan belum tersinkronisasi. Oke. Takutnya kurang jam gitu, Pak. Jadi itu enggak? Jadi 9 JP, Pak? Buatan? Ternyata malah overload. Overload, kebanyakan. Iya, awalnya dikiranya kita kan takutnya nanti kalau jamnya kurang. Ternyata setelah masuk 9 atau 6? Malah overload. Bukan 9. Oh. Jadi ini bisa menjadi catatan untuk pembagian semester depan, nggih? Iya. Bisa jadi merata catatan. Ya. Jadi misalkan bicara soal JP kurang itu mungkin bisa jadi pertimbangan tersendiri. Untuk menjadi koordinator proyek, ya. Kalau memang betul-betul kurang. Yang kaitannya dengan mapel pilihan tadi loh Pak, mungkin diantisipasinya ke sana. Oh iya, betul. Untuk yang guru kebetulan tidak diminati oleh anak, mapelnya tidak diminati kan kasihan, mungkin nanti bisa ditutup pakai itu, mungkin gitu Bapak. Oke. Atau mau dibuat semacam ini ya hanya gambaran, saran mawon misalkan. Ya anak-anak tetap dikasih Google Form tapi hasil finalnya nanti akan ditentukan oleh sekolah memperhatikan 1 peminatan, 2 yaitu JP. Mungkin itu diinformasikan kepada anak-anak, tetapi nanti pada prakteknya Bapak Ibu boleh membagi sesuai dengan JP peminatan dan juga kebutuhan. Tapi dengan cara seperti itu setidaknya anak-anak merasa bahwa mereka sudah diberi kesempatan untuk memilih, dan mungkin mereka kok tidak sesuai pilihan itu adalah karena kelasnya penuh atau seperti itu.
Atau sebaliknya, mereka merasa, masuk di kelas IPA atau IPS itu adalah karena mereka sudah mengisi Google Form gitu. Jadi kayaknya tetap bagus Bu, Bapak Ibu, tetap misalkan dibagikan Google Form. Nanti efeknya adalah anak-anak merasa bahwa sekolah memberikan, apa ya, kebijakan anak-anak ini bisa milih gitu, ketika sekolah di sini nanti bisa milih gitu. Nah, perkara ternyata mereka kok nggak masuk di kelas yang dia pilih, mungkin karena sekolah membuat aturan kelasnya itu SDM-nya terbatas, sehingga harus diseleksi dari yang benar-benar, memiliki bakat, yaitu dengan nilai-nilai yang, cukup tinggi, itu yang didahulukan, dan misalkan semacam itu. Itu kayaknya bagus Pak, nanti ketika dibagikan Google Form, anak-anak merasa dilibatkan gitu. Ini, waktunya ternyata sudah lewat waktunya 10 menit lebih. Mohon maaf ya Bapak Ibu jika melewati dari agenda yang kita rancangkan 1,5 jam. Nah, untuk yang